Gembira datangnya keberkahan yang besar, gembira kedatangan rahmat yang agung, bergembira kedatangan manusia yang akan menyelamatkan kita semua, manusia yang akan menolong kita semua, yang akan menguras isi neraka jahanam. Nabi Muhammad yang baru saja dibaca sirahnya, kita mengetahui Nabi jangan hanya sebatas nama, ya. Mengetahui Nabi Muhammad jangan hanya sebatas sedikit-sedikit kisah, tapi sebagai umatnya harus mengetahui Nabi Muhammad dari ujung rambut hingga ujung kaki beliau. Karena tidak lain dan tidak bukan basyariah Nabi yang bakal ditanya oleh malaikat tetap di alam barzakh. Nabi yang bakal ditanya sama malaikat ente, setelah malaikat bertanya mana buka, mana dibuka, dibuka, kiblat dibuka. Terakhir, ini Munkar Nakir akan membawa foto orang di bawah. Ya Allah, kenal nggak sama dia? Kenal nggak ini? Saya bawa satu bingkai, ada berisikan gambar seorang. Kenal nggak namanya? Orang kalau pernah baca kitab Sahih Al-Bukhari, ada diceritakan di dalam kitab itu orang yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul, dia akan mengatakan ada Nabi Muhammad. Sebersihnya, bulatnya. Muhammad bin Abdullah, orang yang mulia, orang yang mencintai oleh yang maha mulia, orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad, makanya di dalam Maulid semua diceritakan tentang kenabian, terkhusus Nabi Muhammad. Bahkan di dalam Maulid tiba ada banyak dikatakan Nabi Allah ada mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad, padahal Nabi belum lahir. Nabi Allah Musa mendapatkan rahmat karena Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum lahir. Seluruh Nabi mendapatkan mukjizatnya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laut tidak akan terbelah menjadi dua. Fir'aun tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rahmatnya Nabi Muhammad. Berapa kali itu Nabi Musa menjentokkan tongkatnya ke atas bukit agar apa? Lautan terbelah menjadi dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai Musa, kayaknya ada yang lupa. Kau lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran Allah menegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat sama Nabi buat ngebukain jalan. Dalam Al-Quran ditegaskan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa ya? Hah? Kecil orang sih sudah ada. Lagi ini lagi ceramah mulu, nggak ada orang lagi ceramah jadi ulama, nggak ada. Kita tahu di sini. Ngaji itu lagi ceramah jadi ulama ada nggak? Nggak ada. Kecuali dia ngaji, buka kitab sama gurunya, mendapatkan nafsurah dari gurunya, mendapatkan keridoan dari gurunya, baru dia bisa jadi ulama. Kalau ngaji sama, wah biarkan itu yang punya majelis wali bisa terbang ke orang. Lo cuma mendengarin ceramah doang, nggak bakal jadi apa? Cuma dapat nasihat doang. Jadi ulama enggak. Jadi rujukan apa lagi? Makanya kan gitu. Ngaji kitab paling afdol daripada ngaji panggung. Ngaji panggung boleh itu bagus, tapi utamanya ngaji kitab. Benerin ibadah, benerin sholat, benerin hubungannya sama Allah yang merusak. Sholat yang bakal dimintain tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, apa kul ikut tuh tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum.
nusrah dari Allah, pengen dapat pandangan dari Allah, pengen dapat kecintaan dari Allah, pengen dapat pintunya Allah, harus melalui pandangannya Nabi Muhammad, harus melalui kecintaannya Nabi Muhammad, harus melalui pintunya Hadratul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sakit begitu aja, makanya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita banyak-banyakin shalawat agar saya ini bisa ngelihat dulu. Banyak-banyakin shalawat agar saya bisa kasih manfaat buat lu. Orang yang nggak pernah shalawat nggak bakal senang hidupnya. Nabi Muhammad keselamatan kita juga, di dunia dan akhirat. Betul nggak? Nabi Allah Adam nikah sama Siti Hawa, mahalnya apa? Mahalnya sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa sih dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Muhammad? Karena mulia kita punya Nabi. Siapa Nabi Muhammad? Nabinya kita semua. Yang ngajarin akidah kita, yang diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlaknya antum semua, yang bakal nolong kita semua. Makanya Nabi Muhammad dalam hadis bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Saya akan kasih syafaat, kata Rasulullah. Ini syafaat saya peruntukkan untuk umat-umat saya yang selalu berbuat salah. Berbuat salah aja dapat, gimana kita yang malam ini bergembira? Yang berbuat salah aja dapat, bagaimana kita tiap hari kita amalin sunnahnya? Yang berbuat salah aja dapat, bagaimana kita yang tiap hari menjaga diri dari dosa? Yang berbuat salah aja dapat, bagaimana kita yang setiap hari berusaha menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saking cintanya itu Nabi Muhammad sama kita. Cuma ini hadis disalahgunain sama orang awam, sama orang jahil, sama orang bodoh. Bagaimana disalahgunakannya? Ya, kita itu saja manusia, ya maka kita bakal dapat syafaat dari Nabi. Iya. Masuk aja terus. Betul. Ngegelek aja terus. Nyiu aja terus. Zina aja terus, betul. Nabi Muhammad udah bilang, kita bakal dapat syafaatnya biar kita selalu berbuat dosa. Ingat, iya lo bakal disyafaatin. Iya, kita bakal ditolong. Nabi Muhammad nyamperin ente, nyamperin si pendosa ini, dikasih syafaat, ditinggal sama Nabi Muhammad. Mau begitu? Mau ditinggal sama Nabi Muhammad? Walaupun memang kita udah memperoleh syafaatnya, ditinggal sama Nabi. Gak ada yang enak masuk dalam surga tanpa Nabi Muhammad. Kesempurnaan surga tidak akan terbentuk kecuali di dalamnya ada Hadratul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini nanti kita di akhirat masuk surga sama Rasulullah. Makanya di dalam sholat kalau bisa doa, ya Allah, selipin di doa, jangan duit mulu yang lo minta, jangan harta mulu yang diminta, jangan utang mulu yang disebut. Kalau lagi sholat selipin di satu doa, ya Allah, saya pengen ketika saya sudah wafat saya masuk surga, hanya satu surga yang saya mau, surga Firdaus yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaba lana fi dalikal firdaus ya Tuhan. Amin. Amal itu doanya Imam Haddad, doanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amal itu doanya Allah kumpulkan aku dalam surga bersama kekasih-kekasihku bersama Nabi Muhammad di surga Firdaus. Surga Firdaus adanya di mana? Surga Firdaus itu tempat di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad paling dekat sama Allah. Nabi Muhammad